Belum itu. Dah baru. Udah enggak loh. Cepat Kak, udah mulai orang. Baru 14 Kak. Ini ada orang ya belakang rupanya. Baru tahu ada orang. Ya, ada orang rupanya loh Kak. Kira nanya angan belaka aja. Oh rame kali di belakang rupanya. Oh. Oke, Nana Ustazah kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak Ustazah kelas 11? Baik, yang di belakang baik ya? Baiklah tentunya ya kan. Oke, kita lanjutkan kembali materi kita, tapi sebelumnya silahkan dibuka kameranya semua ya. Rantia, Hania, apa? Ayo buka kameranya, takut kita ya kan. Nanti jangan-jangan dia nggak buka kamera tidur. Nah, makanya itu. Gak boleh kan ini julid kali sih Dwi. Ya Allah Dwi puasa-puasa julid kali mulutnya. Yasmina, Hania, Naura, Risa, Yasmina, Hania, Salma, Naziha. Ayo dibuka kameranya ya. Oke. Wih, foto siapa ini? Kita mau baca ini dulu ya kan. Tentang apa lah ini pelajarannya ini? Oke, sekarang kita mau baca tentang ini dulu ya. Oh iya, Ustazah ada mau kasih tugas kunjungan perpustakaan untuk anak kelas 11 ya. Jadi anak-anak kelas 11 Ustazah mau menyuruh kalian itu untuk mengunjungi perpustakaan untuk mencari. Nah, untuk mencarinya nih Ustazah bingung, mencari apa? Jadi, kan saat ini kita belajar tentang apa ini hari? Kita belajar karya ilmiah kan? Ya. Iya. Karya ilmiah itu kan banyak. Mau nyari apa kaidah kebahasaannya, mau cari kaidah kebahasaannya. Nah, jadi gini anak-anak Ustazah, kita udah belajar kaidah kebahasaan belum? Belum nggak tahu. Kayak mana sih Dwi? Udah apa belum? Tanyalah si Dwi ini apa? Apa kaidah bahasa yang pertama Dwi? Belum mudah. Aduh. Bisa pulang nggak bawa buku latihan? Nggak ada latihan catatan nanti buat. Memang si Dwi ini mau ikut daringnya tuh kayak mana? Ada alasan si Dwi ini ya, nol aja nilai anti nih betul. Gak cocok anti dapat nilai tinggi ya. Oke, jadi anak-anak Ustazah ya kita mau cari karya ilmiah. Karya ilmiah itu banyak ya sebenarnya di perpustakaan ya. Buku-buku yang ada di perpustakaan itu adalah contoh dari karya ilmiah. Nah, misalnya kayak buku apa gitu ya, pembahasan satu babnya itu karya ilmiah ya. Itulah karya ilmiah yang mungkin ya lebih lengkap seperti itu ya. Tapi untuk mencari apa sih di perpustakaan, Ustazah mau kalian cari tentang kalau kaidah bahasa kurang mantap. Gini-gini aja. Apalah kemarin itu ya? Membuat apa? Oh, bukan. Mencari apa ya? Oh, ringkasan. Bisa juga ya buat ringkasan ya. Perempuan yang paling rentan buat ringkasan. Tapi nggak enak lah nggak pakai PowerPoint. Buat apa? Ada ide nggak? Kita Ustazah pengen mengunjungi perpustakaan, menyuruh anak kelas 11 ke perpustakaan. Ya, mungkin ya temanya itu tentang karya ilmiah. Tapi Ustazah bingung, mau karya ilmiah itu apa yang mau dicari? Kaidah kebahasaannya atau sistematikanya kan gitu. Sistematikanya, apalah sistematika kok tahu anti? Anti nggak mau sistematika aja Ustazah, anti aja gak bawa buku, banyak ahli ceritanya. Entah apa.
Iya, apa itu sistematika? Tahu sistematika itu apa? Iya, strukturnya. Dengar dulu, struktur. Oh, gini aja. Membahas apakah teks tersebut kaidah bahasanya, buktikan bahwa sebenarnya merupakan bagian dari kaidah ilmiah. Kita baca aja teks ini ya, mana tahu dengan kita baca teks ini kita bisa tahu ya kan. Tapi dulu kami pernah ada tugas gini anak-anak ustazah, kami pernah ada tugas menganalisis struktur atau sistematika yang ada pada karya ilmiah. Tapi karya ilmiahnya makalah. Di perpustakaan kemarin tahun lalu ya, sekarang tak ada tangga. Ada ustazah lihat kumpulan makalah-makalah. Bisalah kalian lihat, lalu kalian evaluasi sistematikanya sudah tepat. Apa kalau dia sudah tepat dijelaskan, uraikan, pakai pendapat sendiri. Kalau dia belum tepat, maka sistematika apa yang belum ada, gitu. Bisa nanti nyari makalah di ini, di perpustakaan. Kalau apa katanya? Iya lewat Ustaz. Iya perpustakaan Ulun Nuha lah. Jadi di mana lagi perpustakaan? Bisa anak-anak saya datang ke Ulun Nuha. Tahu Ulun Nuha? Enggak. Oh, maksud ustazah bukan anak luar kota yang ke perpus. Kan kita ada program sekolah nih untuk mengunjungi perpustakaan. Yang ustazah suruh tuh anak dalam kota. Tetapi anak luar kota tetap membuat tugasnya boleh cari di sekitar rumahnya aja ya. Entah melalui internet, karya ilmiahnya lalu dia analisis atau melalui buku bacaan yang ada di rumah. Untuk anak di dalam kota Medan tidak ada alasan dia tidak bisa datang ke perpustakaan. Ini udah mulai banyak yang datang nih, anak kelas 8 udah. Sekarang kalian lah anak kelas 11 ya kan. Ini aja rajin kali nih, si Nur Misbah, si Dwi, kesini aja orang itu. Tahu kalian kan? Sini aja orang itu ke Ulun Nuha aja, ya. Nah, tapi gini aja ya, nanti kita tentukan apa yang mau kita cari di perpustakaan. Kalau dulu kan kelompok anak ustazah, kalau kelompok itu ya kami membuat makalah. Tahu kalian makalah? Clipping. Oh iya ya, betul. Iya ya. Iya, kemarin kita cuma buat karya ilmiah ya kan? Berarti kita buat kelompok aja lah ya kan? Betul ya? Ngatur aja, sabar lah. Si Dwi kayak dia gurunya, dia ngatur awak di sini. Gak jelas anak yang satu ini ya betul. Ya anak-anak ustazah, jadi ustazah punya ide. Kalian harus membuat makalah ataupun clipping, nanti boleh lihat contohnya di perpustakaan ada ya clipping ya. Lalu kalian buat sesuai sistematika dan kaidah bahasa yang sudah kita pelajari. Nah, untuk membuat karya ilmiah suatu makalah tentunya kita harus punya bahan-bahan, bener nggak? Bener nggak anak-anak ustazah? Jadi kalau kita mau buat clipping atau makalah, bahan apa yang kita butuhkan? Itu alat ya Dwi ya, komputer. Si Dwi ini nggak bisa membedakan bahan sama alat. Ustazah tanya sama kalian, komputer termasuk bahan atau alat? Hah? Kata si Dwi bahan katanya. Kuat pula suaranya itu, bahan katanya. Cobalah. Bahan tuh gula, garam tuh bahan. Aneh kali nanti. Coba anak-anak ustazah, kalau kita membuat karya ilmiah, bahannya apa? Kan kita mau ke perpus. Ayo. Nah, bagus, pintar, diam aja ya. Bahannya untuk kita membuat kajian pustaka anak-anak ustazah, kan kita membuat teori-teori kayak gini. Nah, apalah coba? Apa? Bu? Ya buku lah nak, buku yang terkait dengan tema kita. Contoh ya, saya contohkan ya. Jadi nanti kita membuat makalah yang ada kata pengantarnya ya kan, lalu ada latar belakangnya, benar nggak? Makalah ada latar belakangnya atau enggak? Ada? Nah kalian nggak perlu khawatir ya, ini waktunya saya kasih lama loh, seminggu ya, 1 minggu. Lama lah itu 1 minggu, apa yang sih ya, ustazah kasih waktu 1 minggu ya. Nanti ustazah campur aja anak luar kota sama anak dalam kota itu dicampur aja. Jadi nanti anak dalam kotanya gini ya tugasnya ya, kayak anak kelas 8 ya.
Contoh anak yang di dalam kota ke perpus ya nak ya. Lalu ada satu orang yang bisa mengetik atau menulis aja pun nggak apa-apa. Ketik kalau bisa ya. Dikumpulkan dulu bahan-bahannya, baru diketik. Setelah diketik, suruh temannya ya yang di di luar kota, bukan di print, suruh dialah sebagai pemakalahnya gitu. Paham nggak? Dia yang menjelaskan ke ustazah pakai voice note. Tahu voice note? Jadi gini misalnya, kan kita ini nggak bisa praktekkan di depan kelas. Jadi kalian praktekannya itu melalui WA aja. Nah, siapa pemakalahnya di situ? Yaitu anak-anak di luar kota. Dia mengirimkan voice note. Nah, anak di luar kota ini kan dia tidak membuat makalahnya, benar ya? Yang membuat makalahnya kan anak di dalam kota. Lalu kalau sudah selesai makalah yang dibuat, maka anak yang di dalam kota ini tadi mengirimkannya ke anak luar kok. Paham gak maksud ustazah? Sehingga anak yang di luar kota mengerti atau memahami informasi yang ada di makalah. Baru nanti di voice note dia menjelaskan secara garis besar, bukan membaca. Dia menjelaskan secara garis besar, contohnya seperti ini ya. Misalnya kami dari kelompok 5 akan menjelaskan judul makalah kami berjudul apa. Lalu adapun hasil penelitian kami terkait penelitian ini adalah bla 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 bla. Ya kan? Jadi nanti yang dibacakan adalah kesimpulannya aja yang dipahami, bukan semuanya. Bisa nggak kayak gitu kira-kira anak-anak ustazah? Ustazah kasih seminggu aja waktunya, lama lah. Terus buat makalahnya nggak usah panjang-panjang lah nak, 5 lembar aja cukup lah paling banyak, ya kan? 5 lembar. Kenapa Syakira? Makalah itu 10 loh biasanya Syakira. Syakira ini 5 lembar loh. 5 lembar yang saya bilang. Dengar ya, latar belakang aja udah 1 lembar, benar nggak? Siap latar belakang apa lagi? Kita cari dulu ya, nanti salah pula. Rumusan masalah ya kan? Si Dwi ini asal bunyi aja, tak apa-apa yang dibilangnya. Iya, kata pengantar itu sebelum latar belakang. Ngerti nggak latar belakang itu dari penulis sebelum latar belakang. Oke, ini dia. Untuk pendahuluan, isi yang pertama latar belakang. Bisa 3 paragraf boleh. Boleh lihat buku loh anak-anak ustazah ini, tinggal ngetik aja. Gak payah-payah loh, atau saya kasih waktu 2 minggu aja ya. Alah, nggak mungkin lah lupa. 2 minggu paling lama, kok dia ngerjakan cepat kasih nilainya 100, susah kali. Tangan ini yang bergerak ngasih nilai ya kan. Ya kan, kok udah cepat dia kasih lah nilai 100. Kalau misalnya agak lama dia ya kasih lah berapa ya kan, pas-pas ya. 90 ya kan, 95 gitu. Oke, pertama buat latar belakang. Setelah latar belakang ada rumusan masalah. Setelah rumusan masalah ada tujuan. Dah itu aja untuk pendahuluan, paham ya? Cuman 3, manfaatnya nggak perlu ditulis. Ya nggak usah semua ditulis, nggak usah rajin kali kita ya kan. Yang jadi dari A, B, C. Dah itu aja ustazah minta. A, B, dan C. Ini yang pertama latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Ya. Yang kedua perumusan masalah. Yang ketiga tujuan. Iya, ini pendahuluannya. Nah, anak-anak ustazah, latar belakang, perumusan masalah, tujuan itu letaknya di bab berapa? Bagus. Bab berapa? Bab berapa yang di Zoom? Latar belakang, perumusan masalah, tujuan. Bab berapa, Nak? Bab 1 ya nak, jangan pula kalian tulis bab 3 nak. Bab 3 udah inilah udah kesimpulan ya nak ya. Bab 1 pendahuluan sudah. Lalu bab 2-nya apa Nana Ustazah? Masuk isi. Bukan isi nak, kerangka teoritis atau kajian kerangka teoritis. Ada nampak di situ di monitornya? Ada nampak di situ nak, kerangka teoritis. Kerangka teoritis atau tinjauan pustaka. Nah inilah makanya kita ke perpustakaan untuk mencari, kalau makalah cukup aja 3 buku ya nak.
3 buku atau 2 buku cukup lah. Nah, untuk kerangka teoritis bukan pendapat kalian, tetapi pendapat para ahli. Nah, berarti kita carinya di buku yang ada di perpustakaan. Tinggal ngambil-ngambil aja loh nak, ya, tinggal ngambil-ngambil aja. Asal dia sesuai dengan pembahasan kalian. Contoh, si Shakira mau meneliti tentang Shakira dan kelompoknya mau meneliti tentang apa ya? Contohnya gempa bumi lah ceceknya ya kan. Gempa bumi. Bagaimana proses gempa bumi itu terjadi? Bagaimana penanggulangannya? Berarti yang dicari Shakira buku tentang apa? Ya, buku tentang fenomena alam seperti gempa bumi. Benar ya nak? Benar ya? Ya. Cari aja 3 para ahli. Paham ya? Nanti Ustazah kasih contohnya ya. Lalu bab ketiga ada catat di situ nak. Bab ketiga ada pembahasan. Nah, pembahasan inilah nanti isinya Nana Ustazah, bagaimana penelitian kalian terhadap suatu objek. Contoh, kalian mau meneliti tentang apa ya? Kalian pernah nggak buat makalah? Belum pernah. Anak kelas 11 pernah buat makalah nak. Tapi nyontek makalahnya itu pasti dari Google. Ini betul-betulan ya nak kita buat ya. Iya, ini kita betul-betulan lah buatnya biar pintar, biar pandai buatnya ya nak. Ya, jadi kalau pembahasan gunakan otak sendiri nak. Kalau pembahasan, masih ingat kemarin kan Ustazah ada suruh buat karya ilmiah kan nak? Ada? Coba salah satu aja. Apa sih judul karya ilmiah yang kalian buat kemarin? Coba si Naura. Naura apa karya ilmiahnya kemarin? Tentang apa Naura? Hah? Manfaat teh hijau. Oh, manfaat teh hijau. Nah, kalau tentang manfaat teh hijau, berarti nak pembahasannya adalah tentang penjelasan bagaimana manfaat teh hijau. Gampang kok. Kita boleh cari di internet, boleh. Atau kita buat pengalaman kita sendiri. Benar nggak? Naura punya pengalaman tentang teh hijau? Punya pengalaman tentang teh hijau, bagaimana khasiatnya dalam diri sendiri, untuk diri sendiri maksudnya. Pernah? Oh, nah itu Ustazah mau ya, jangan sampai kalian melakukan suatu buat karya ilmiah, tapi kalian belum mencobanya, itu nggak bisa. Contohnya si Hania Salma sama kelompoknya, kan gampang. Mau menjelaskan tentang khasiat zaitun, bisa nggak? Bisa. Dia buat pembahasannya tentang bagaimana pengalaman dia, ya kan, selama menggunakan si zaitun itu. Tapi ingat anak-anak Ustazah, pembahasan, ingat ya, catat ya, pembahasan itu jawaban dari rumusan bagus. Pembahasan jawaban dari rumusan masalah. Nanti jangan pulang dulu ya, kita buat apa namanya? Buat grup, buat apa namanya? Kelompok. Ya, kalian jangan pulang dulu. Ya, nanti bagi di grup. Oke, sekarang saya contohkan ya, karena kan udah pembahasan. Jadi pembahasan itu bab 3, yang terakhir tuh kesimpulan, terserah kalian lah kayak mana buat kesimpulannya. Pandailah itu ya. Ustazah mau mencontohkan bercepat ya. Ini ada contohnya tentang, mana ya contohnya ya? Nah gini contohnya ya anak Ustazah ya. Ustazah nggak apa-apa menjelaskan berdasarkan pribadi Ustazah sendiri. Nggak ada contoh yang lengkap makalah di sini. Tapi kalau kita bertemu ada contohnya di perpus. Ustazah jelaskan pakai bahasa sendiri aja ya. Ya. Oke ya. Coba dengarkan Ustazah dulu ya nak. Ini serius ya. Jadi nak, kan kita udah buat latar belakang masalah, benar ya? Latar belakang masalah kan udah tahu rumusnya kan? Udah kan? Latar belakang masalah itu adalah harapan yang berbanding terbalik dengan kenyataan. Ya, the stolen and the fallen itu. Harapan yang berbanding terbalik dengan kenyataan. Nah, itu dia latar belakang. Contoh, si Naurah tadi dia kan mau buat tentang teh hijau. Ya kan, nak? Berarti harapan Naura itu adalah ingin hidup sehat, bener nggak Naura?
Mengkonsumsi teh hijau itu untuk hidup sehat bukan? Harapan Naura, harapan kita kan ingin hidup sehat, tetapi kebanyakan orang, nah ada kata tetapinya, tetapi kebanyakan orang belum mengetahui bagaimana cara praktis, bahkan cara yang tidak terlalu rumit ya untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan teh hijau. Iya kan? Nggak semua orang melakukan atau mengkonsumsi teh hijau. Jadi harapan kita ini sebenarnya ya hidup sehat dengan menggunakan teh hijau. Sementara tidak semua orang menggunakan teh hijau. Kayak Ustazah masih menggunakan bubuk teh. Tahu kalian bubuk teh kan? Tahu nggak? Ya udah, berarti tidak semua orang. Contohnya Ustazah tidak mengkonsumsi teh hijau. Jadi di situ si Naura dan kelompoknya misalnya ya, Naura boleh pakai itu ya, boleh pakai judul itu teh hijau ya. Walaupun udah anti buat karya ilmiahnya kemarin, boleh. Jadi di latar belakang itu kalian itu memberikan pengertian apa itu teh hijau atau apa itu pola hidup yang sehat. Ya, kalian bisa buat latar belakangnya dengan menggunakan kata definisi, menggunakan kata merupakan, adalah dan ialah. Contoh seperti ini ya. Teh hijau adalah bla 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 nenek. Ya, karena tentang teh hijau. Atau kalau mau tentang kesehatan, kesehatan merupakan hal penting yang ini gitu. Ya, jadi kalau Naura tentang teh hijau berarti Naura harus membuat pengertian dari teh, benar ya? Jadi si pembaca tahu dulu apa itu teh hijau, jangan-jangan dia nggak tahu apa itu teh hijau ya kan? Jadi harus menyamakan persepsi dulu. Teh hijau adalah ini, ya. Setiap orang ingin hidup sehat, namun ternyata banyak sekali orang yang tidak tahu manfaat dari teh. Benar nggak Naura? Banyak orang yang belum tahu manfaat dari teh hijau atau belum merasa yakin dengan teh hijau, benar nggak? Benar ya? Benar kan? Nggak semua orang itu yakin dengan teh hijau, kan gitu. Jadi udah dibuat itu latar belakangnya panjang-panjang lah ya. Cukup paling banyak itu tiga paragraf ya. 2 lah boleh 2. Kalian buatlah. Lalu perumusan masalahnya ya. Perumusan masalahnya yaitu pertanyaan dengan mengapa dan bagaimana. Cukup 2 rumusan masalah. 1 ya, 1 kita bisa bertanya apa ya, mengapa harus mengkonsumsi teh hijau, benar nggak? Ya kan? Mengapa harus mengkonsumsi teh hijau? Lalu yang kedua, bagaimana manfaat teh hijau bagi bagi kesehatan ya kan? Bagaimana manfaat teh hijau bagi kesehatan? Cukup 2 saja rumusan masalah. Tadi mengapa harus mengkonsumsi teh hijau? Yang kedua bagaimana manfaat teh hijau untuk kesehatan? Nah, dari rumusan masalah, jawaban rumusan masalah terjawab di bagian apa? Kok tujuan? Bukan kerangka teoritis. Bagian pembahasan. Bagus anak-anak ustazah ya. Jadi yang di pembahasan kalian buatlah kayak gini. Tadi pertanyaannya mengapa harus teh hijau? Dijelaskan lagi ya nak, teh hijau merupakan ini. Ternyata teh hijau membantu kita untuk begini. Cari datanya melalui internet ataupun wawancara orang lain. Ataupun mengungkapkan pengalaman diri sendiri. Baru jawaban yang kedua, bagaimana manfaat teh hijau? Berarti kita jelaskan adalah manfaat dari teh hijau. Adapun manfaat teh hijau adalah sebagai berikut. 1, begini, kedua ini, ketiga ini, sampailah banyak. Paham sampai di sini anak-anak ustazah? Makalahnya boleh kirim dokumen, boleh print ya, terserah. Paham nggak anak-anak ustazah sampai di sini nak? Paham ya nak ya. Nanti ustazah insya Allah saya kasih contohnya makalah ya nak, ustazah fotokan insya Allah ya. Jadi ingat, pembahasan itu adalah jawaban dari rumusan masalah ya. Jadi nggak perlu capek-capek. Kalau tujuannya apa? 1 aja tujuannya. Untuk apa tujuan kita membuat makalah ini? Itu misal 1, untuk mengetahui manfaat yang terkandung pada teh hijau. Karena tadi kita bahas teh hijau. Kalau Agina mau bahas madu berarti untuk mengetahui manfaat dari madu atau untuk mengetahui untuk mengajak orang menggunakan madu, kan bisa gitu kan? Jadi tujuannya 1 aja dibuat. Untuk apa? Ya. Lalu untuk
tinjauan pustaka yang di bab 2 itu bukan jawaban, itu merupakan teori para ahli. Itulah yang dilihat di buku perpustakaan. Paham nak? Paham? Cari nanti 3 buku ya anak-anak ustazah kelas 11 ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, nanti ustazah kasih kirim contohnya sama nama apa namanya ya, apa nama kelompoknya. Coba ada pertanyaan nak sampai di sini biar kita tutup. Tunggu, jangan pulang dulu lah buat kelompok. Nggak ada, udah pas. Jadi nak, ini penutup kita membelajar karya ilmiah. Jadi setelah buat karya ilmiah ini ustazah kasih waktu paling lama 2 minggu. Ini penutup kita belajar karya ilmiah. Jadi udah selesai. Inilah sungguhannya ya. Jadi nanti nilainya itu masuk ke nilai latihan. Bukan latihan sih, project ya. Project atau produk ustazah masukkan ya nilainya ya. Oke anak-anak ustazah, jadi karena waktu sudah habis ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan japri ustazah. Sekarang tugasnya adalah memikirkan apa yang mau diteliti, itu aja ya. Nanti ustazah akan kirimkan nama-nama kelompoknya. Oke, demikian untuk pembahasan hari ini. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik ya anak-anak ustazah. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.